Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Selamat sore. Balik lagi sama saya. Kita lagi di Sahabat Yasmin. Kali ini aku kedatangan guest star ternama. Ya. Siapa kan ya? Desi. Kita Desi. Oh iya. Kita double Desi. Kita artis Balaraja guys. Oke teman-teman. Saat ini aku mau wawancara Kak Desi yang sama-sama jadi OTG bareng sama aku. Kak Desi sebelumnya gimana awal mula gejalanya tuh Kak Desi bisa terserang COVID-19 ini Kak? Aku tuh awalnya nggak tahu. Awalnya aku ngira ini pilek biasa. Sama suami aku. Awalnya suami aku yang udah mulai ada keluhan. Suami aku kebetulan dari luar kota. Nah makanya suami aku dari luar kota tuh dia dari Banjarmasin, dia balik. Ya biasa, tapi waktu itu dia udah sesuai ya menurut aku sih dia udah ini ya, dia sebelum pulang ya mah kayak gitu-gitu. Tapi ya nggak tahu ya, sekarang tuh kita bisa kena di mana aja, baik itu di jalan mungkin apa di iniin gitu. Jadi walaupun kita udah nerapin protokol kesehatan, tapi tetap ini kita nggak pernah tahu tuh virus ada di mana. Jadi awalnya suami aku yang ada gejala, dia udah mulai batuk pilek dan nggak enak badan. Ya udah namanya baru pulang dari luar kota ya kan, kita ini terus ya ternyata nularin ke aku. Berarti ketularannya teman-teman Kak Desi ini dari suami ya? Hitungnya sih pas aku udah mulai ada gejala aku langsung pisah sama anak-anak, jadi aku ngejaga banget supaya enggak ini, jadi aku langsung isolasi di kamar, di beda rumah malah. Beda rumah ya. Alhamdulillahnya anak-anak nggak kena ya Kak ya? Ya. Alhamdulillah. Terus waktu tahu nih Kak, kakak kena COVID-19 ini, tindakan yang kakak lakuin apa Kak? Waktu itu aku langsung, karena aku ngerasa nggak enak, aku langsung swab mandiri. Swab mandiri. Nah makanya waktu itu swab mandiri dan akhirnya suami aku duluan yang keluar hasilnya, aku menyusul setelahnya gitu. Dan waktu itu karena saran dari rumah sakit juga, kita diisolasi di sini karena di rumah aku ada 2 anak aku yang masih kecil dan papa mama aku yang sudah sudah agak tua ya. Iya, jadi betul. mereka itu sangat rentan terhadap virus ini. Jadi kita berdua lah yang ke rumah singgah ini. Rumah singgah, oke. Jadi kalau misalkan teman-teman Yasmin mungkin yang lain mau tahu kali ya, hasil swab PCR itu waktu dari rumah sakit keluar berapa lama Kak? Kebetulan suami aku yang swabnya pagi, keluarnya sore. Minta yang paling cepat. Kalau aku karena aku waktu itu dapatnya swabnya agak siang, jadi aku 1 hari sesudahnya. Jadi aku memang suami aku duluan yang sini, yang Yasmin. Setelah hasil aku keluar, baru aku di kandang. Dikandangin ya kita ya. Kita jadinya dikandangin rasa corona. Tapi ada positifnya juga ya Pak ya. Segala sesuatu kalau kita lihat dari positifnya. Ya. Oke. Terus kan udah nih sekarang Kakak diisolasi udah berapa hari sih sekarang? Aku ini udah hari ke-9. Oh, udah hari ke-9 teman-teman. Besok udah mau keluar kayaknya. Aku sudah lulus. Alhamdulillah banget ya. Masya Allah. Terus gimana selama di Yasmin apa yang Kakak temuin? Hal-hal baru apa sih yang Kakak temuin? Oke. Ini banyak banget yang nanya. Jadi waktu pas aku kena, jujur rasa kaget, shock tuh ada banget. Pasti ya. Dan aku langsung kepikirannya tuh lebih ke aku udah ketemu sama siapa aja, jangan-jangan aku nularin kayak gitu kan. Terus ke anak-anak aku, tetangga, pasti. Netizennya banyak netizen ya. Yang netizen itu yang kadang bikin itu langsung gitu kan. Nah jadi aku tuh yang lebih mikir kayak gitu. Tapi untungnya suami aku orangnya yang ayolah gitu kan, kita support. Dan satu kata teman aku yang selalu bilang, di sini imun lo main, lo stres, lo kalah. Iya betul. Gitu kan, virus menang. Betul. Gitu. Jadi lo di sana ada anak lo yang nungguin lo, jadi lo justru fokus sama kesehatan lo gitu. Jadi segala sesuatunya. Waktu awal aku pas masuk dibawa ke sini kan aku pakai ambulan ya. Seumur nggak pernah gitu ya kita main ambulan. Itu tuh rasanya kayak, gitu kan. Tapi ternyata pas udah nyampe sini teman-teman, tidak seseram yang kita bayangin.
rumah singgah, isolasi itu nggak seperti yang kita bayangin. Nggak serem ya? Nggak sama Garis sekali. bawahin teman-teman nggak serem. Kita tuh di sini bukan untuk diasingkan, tapi kita justru supaya kita tidak menularkan ke masyarakat yang lain. Betul banget, betul. Gitu loh. Jadi bukan untuk kita tuh kayak dibuang gitu, enggak gitu. Jadi kita tuh di sini supaya kita tidak lebih menularkan ke yang lainnya. Betul. Gitu. Jadi fungsinya kita di isolasi itu kita tetap bisa main, kita tetap bisa melakukan hal-hal positif kalau kita mau positif ya. Tapi kalau kita mau bersedih ya bisa juga di sini, lu tapi bisa jangan bersedih. sedih-sedih Justru gitu. Buat apa kita sedih-sedih teman-teman? Kita punya teman banyak banget di sini. Ketemu teman baru, keluarga baru. Betul. Kita bisa sharing sama mereka, "Kamu kenapa? Kamu dari mana?" Ini Mbak. Jadi tambah teman baru ya. Kita melihat dari segi positif. Betul. Kita bisa karaokean. Kita banyak hal yang bisa kita lakukan di sini. Yang suka nyanyi ada karaokean di sini. Jadi kadang banyak yang off the record dan lain-lain yang kayak apa sih gitu kan, rumah singgah serem atau apa, enggak, kita di sini bukan buat di penjara gitu loh, kita di sini tetap ini. Cuma ya pastilah pasti ada rasa bosan, kangen sama keluarga itu pasti, tapi yang penting kita tetap happy di sini. Yang dijauhin ya, nah buatnya tuh yang dijauhin tuh penyakitnya, bukan orangnya. Banyak banget di sini tuh yang bilang, kenapa nggak di itu? Iya, tetangga gue rese. Itu yang paling itu. Takut under estimate gitu. Jadi jangan kayak gitulah. Pokoknya kalau kita nggak pernah tahu corona tuh nyerang siapa yang ini, dan itu bukan aib. Jadi kalau misalnya ada tetangga kalian, keluarga kalian yang kena corona, please jangan diasingkan, jangan dikasih stigma negatif. Tapi harus disupport, guys. Kasih support mereka, kasih makan kalau perlu. Betul. Kasih bantuan kalau misalnya memang dia, apalagi sekarang yang baru tuh klaster keluarga. Kebayang dong kalau satu keluarga nggak bisa keluar gitu kan, mau nggak mau tetangga adalah keluarga yang terdekat. Jadi jangan sampai tetangga justru malah nyinyir, malah ngejauhin. Please lah gitu. Kalau bisa lu kasih lah tuh beras atau makanan ditaruh di depan rumahnya gitu kan. Sambil berharap kalian juga tidak kena. Kalau kita mau julid, kita bersihin aja ya sekalian. Jadi teman-teman nggak boleh julid ya, kita saling support, apalagi yang namanya kita bertetangga, rukun, baik ya, harus saling support guys. Terus gini kak, kan kakak udah lumayan udah lama ya di sini dan mau pulang nih, insya Allah besok nih. Terus kesan dan pesannya apa sih kak selama di sini isolasi di Yasmin? Seru banget kan pastinya. Pesan dan kesan sebenarnya udah baik semua ya. Kita di sini dilayani dengan sangat baik dengan petugas kesehatan dari Yasmin. Tapi mungkin ada sedikit saran dari aku karena mungkin kebetulan seorang kesehatan, mungkin apa ya, semua sudah baik. Yang kali itu kalau bisa di sini mungkin lebih dikasih pemeriksaan. Mungkin nggak harus dokter, pasti dokter sama perawat juga mungkin kan capek ya nerima pasien segala macam. Tidak harus mereka ke kamar kami semua, tidak, tapi mungkin bisa dengan memeriksakan kita yang nyamperin, misalnya setiap mungkin jam 8 pagi atau walaupun kita di sini memang OTG ya, tapi saya sendiri merasakan di awal-awal kena virus itu rasanya nggak enak loh. Tetap masih ada demam, tetap masih ada mual dan muntah gitu loh. Dan kondisi setiap orang beda, apalagi di sini kan masih ada juga yang anak-anak kecil. Nah itu betul. Maksud aku mungkin bisa, walaupun mungkin dokter dan para perawatnya tidak menyampaikan kita, mungkin setiap jam berapa kita yang nyamperin mereka nggak apa-apa. Nah kita bisa ditensi, di suhu dan disaturasi, karena memang 3 komponen itu yang kadang itu yang tidak stabil di awal-awal virus ini menyerang tubuh gitu ya. Kayak aku rasa sih ya, jadi kayak demam, memang nggak selamanya harus ini ya, mungkin health service dari tenaga medis kesehatan yang ada di sini bisa ngebantu kita. Karena sebenarnya OTG itu bukan sama sekali nggak ada gejala ya, tapi kita adanya mual, adanya muntah, demam atau panas tinggi itu yang dikhawatirkan. Yang malah justru kebayang kalau kita lagi demam terus mual gitu, ditambah namanya yang paling sering sih, yang paling kena tuh yang punya masalah gangguan lambung, karena kita di sini konsumsi vitamin C dosis tinggi, atau gempur vitamin C dosis tinggi, lambung kita menangis nggak kuat gitu kan. Nah itu yang kadang bikin jadi sesek karena asam lambung suka naik kayak gitu. Jadi yang udah bagus ini nggak ada salahnya kalau kita tambahin bagus dan ya. Setuju banget. Oke, gitu aja. Oke, sebenarnya
teman-teman, insya Allah kita doain semuanya teman-teman yang ada di Yasmin ini sehat semua, amin. Dan kita semua bisa beraktivitas lagi seperti biasa, berkumpul bersama keluarga yang pasti dan sehat. Amin. Oke, sekian dulu sweet talk moment bersama Kak Desi. Jadi teman-teman kita udahan dulu ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, jangan lupa jaga kesehatan. Dah.